Umat yang terkasih dan dikasihin Tuhan Yesus Kristus, rasa syukur boleh kita panjatkan karena sampai pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk boleh beribadah online pada hari ini. Ibadah ini terjadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai Tuhan besertamu. Juga besertamu. Umat yang dikasihin Tuhan Yesus, Tuhan menggenapi janji pemeliharaan bagi kita saat kita menjalankan tugas panggilan sebagai orang percaya. Tema kita hari ini hendak meyakinkan kita tentang upah di dalam Tuhan. Dan nas yang mendasari terambil dari Ibrani pasal 10 ayat 35 dan 36. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tuhan menolong kita dalam ibadah online hari ini. Umat yang dikasihin Tuhan, mari kita mengaku dosa kita dalam doa bersama. Mari berdoa. Bapa yang kami kasihi,
Bapa yang penuh kasih dan tak terhitung rahmat karunia-Mu. Terima kasih atas segala berkat yang Kau limpahkan atas kami semua. Ya Tuhan, pada hari ini kami menghadap-Mu bukan sebab kuat dan hebat kami, namun itu semua sebab kasih dan penyertaan yang Tuhan Yesus limpahkan atas kami. Ya Bapa, kami paham bahwa tak tersedia Allah lain layaknya Engkau yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Engkau selamanya mengasihi kami, meskipun kami sudah berdosa di hadapan-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Yesus yang agung, betapa banyak kesalahan dan perbuatan yang telah kami lakukan. Sudah tak terhitung berapa orang-orang yang telah dirugikan dan tersakiti oleh karena perbuatan kami yang egois dan mungkin tidak manusiawi. Hari ini kami begitu menyesal meratapi kesalahan yang terjadi di masa lalu, baik terhadap orang tua kami, suami, istri, anak-anak kami, saudara-saudara kami, lingkungan tetangga kami, lingkungan sepekerja kami, bahkan lingkungan sepelayan kami. Kami mohon ampun ya Tuhan. Kami tak ingin melakukan hal yang sama lagi. Kami ingin menjadi lebih baik. Bimbinglah kami menemui jalan terang-Mu. Ampunilah dosa kami dan bantulah kami agar menjadi lebih baik. Kami ingin Engkau mengampuni kami ya Tuhan. Mohon ampun atas apa yang telah kami lakukan. Tuhan, Engkau tidak menampik ketika kami memohon di hadapan-Mu. Kami paham betapa hati kami tidak sepenuhnya mengasihi Engkau, sedangkan Engkau sudah mengasihi kami sepenuh hati. Kami selamanya melakukan tingkah laku yang menyimpang dari jalan-Mu, yang benar, apalagi berulang kali kami lakukan kesalahan yang sama. Kami selalu bersungut-sungut dan lupa untuk mensyukuri hidup ini. Ampuni kami ya Tuhan, sebab kami banyak menghilangkan peluang yang Tuhan berikan bersama tindakan kami. Kiranya Engkau melawat dan menjamah hati kami, agar kami mampu hidup seturut kehendak-Mu dan mengikuti segala perkataan-Mu. Layakkanlah dan ubahlah hidup kami, ya Bapa. Jadikanlah hidup kami baru. Dengarkanlah doa kami, ya Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mohon ampun. Amin. Mengapa Yesus turun dari surga, masuk dunia tak penuh
siapa Dia mau melindungiku. Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Bagi setiap orang yang mengaku dosanya di hadapan Allah, diberitakan pengampunan dengan mengingat firman Tuhan dari Hosea pasal 14 ayat 2. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapa surgawi terus
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah, sumber kehidupan kami. Kami bersyukur sebab kasih setia dan pemeliharaan Tuhan terus hadir bagi kami hari lepas hari. Kami bersyukur kami dapat tetap beribadah kepadamu melalui online, dan kami percaya biarlah ibadah ini boleh memperkuat iman percaya kami kepadamu, dan iman kami pun dapat bertumbuh-tumbuh bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami saat ini ya Allah, ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus berkuasalah atas diri kami, supaya pada saat kami membaca dan merenungkannya, kami sungguh mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Roh Kuduslah yang menjadi penolong kami, agar firman-Mu tetap hidup di dalam hidup keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Bacaan pertama menurut kitab Yeremia pasal 28 ayat 5 sampai 9. Kitab Yeremia pasal 28 ayat 5. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hanaya di depan mata imam-imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan itu. Kata Nabi Yeremia, amin. Moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Hanya dengarkanlah hendaknya perkataan yang akan kukatakan ke telingamu dan ke telinga seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu dikenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Akan ku nyanyikan kasih setiamu Tuhan. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan. Selama-lamanya akan ku nyanyikan kasih setiamu Tuhan. Sebab kasih setiamu ya Tuhan dibangun untuk selamanya. Kesetiaanmu tegak bagaikan langit. Engkau telah berkata, sudah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku sudah bersumpah kepada Daud hamba-Ku. Untuk selama-lamanya aku mau menegakkan anak cucumu dan ku bangun
tahtamu turun-temurun. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan. Selama-lamanya akan ku nyanyikan kasih setiamu Tuhan. Berbahagialah bangsa yang bersorak-sorai, yang hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena nama-Mu mereka bersorak-sorai sepanjang hari. Dan karena keadilan-Mu mereka pun bermegah, sebab Kau kemuliaan kekuatan mereka. Dan karena Engkau berkenan, maka tanduk kami meninggi. Perisai kita milik Tuhan, Raja kita milik Tuhan. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan. Selama-lamanya akan ku nyanyikan kasih setiamu Tuhan. Bacaan kedua dari kitab Roma pasal 6 ayat 12 sampai dengan 23. Kitab Roma pasal 6 ayat 12 sampai dengan 23. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa? Karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Sekali-sekali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan.
Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengkudusan, dan sebagai kesudahan ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasalnya yang ke-10 mulai ayat 40 sampai 42. Matius 10 mulai ayat 40. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus dan semua pembacaan kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, serta memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari Minggu ini adalah hari Minggu biasa. Kira-kira hampir di tengah-tengah tahun 2020. Meskipun ini adalah hari Minggu biasa, tetapi kita ada di tahun yang luar biasa. Orang menyebutnya tahun kembar 2020. Sungguh menjadi tahun yang luar biasa karena ada pandemi COVID-19. Kalau di Jakarta ataupun kita yang di Tangerang, bahkan juga Jabodetabek, dari awal tahun 2020 kita sudah mengalami banyak hal luar biasa. Misalnya banjir besar yang mungkin di antara kita kena imbasnya. Tahun ini juga tahun yang banyak kesedihan katanya. Sebab banyak tokoh-tokoh nasional, internasional, artis, dan mungkin juga keluarga kita yang dipanggil oleh Tuhan. Ini Sobat Ambiar banyak yang sedih ya. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di tahun yang luar biasa ini, di tengah-tengah tahun ini, kita mau merefleksikan. Terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Walaupun penuh dengan kesedihan, kesusahan, tidak bisa bertemu dengan teman, saudara, kerabat, bahkan juga ada banyak permasalahan kehidupan kita, perekonomian yang seolah berjalan lambat atau bahkan banyak yang stuck di tempat, ya. Tapi kalau kita mau menengok ke belakang, kira-kira benarkah tahun 2020 ini
penuh dengan kesedihan. Kalau kita mau jujur, pasti kita masih ada hal-hal yang menggembirakan yang kita terima dari Tuhan. Ya, ada seorang konglomerat dari Cina, Jack Ma, ya, yang mengatakan kalau di dunia bisnis sekarang ini kita nggak boleh berpikir soal untung rugi. Kita masih bisa tetap hidup aja, itu adalah sebuah kegembiraan bagi kita. Ya. Dan banyak orang yang bercerita mulai dari pertama awal PSBB mereka mengeluhkan terutama soal perekonomian. Terkadang sebagai pendeta saya tidak bisa berkata banyak kepada mereka dan saya hanya mengingatkan ya. Berbicara soal perekonomian ketika kita mendapatkan penghasilan, mendapatkan gaji. Penghasilan atau gaji itu berasal dari manusia. Tetapi ingatlah senantiasa bahwa pemeliharaan hidup itu asalnya dari Tuhan. Dan kalau kita mau jujur terhadap diri kita maupun terhadap Tuhan, kita mendapati meskipun hari demi hari seolah berjalan dengan lambat, tetapi pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan tetap terus hadir bagi hidup kita. Toh sampai dengan detik ini kita masih bisa makan, kita masih bisa hidup, kita masih bisa menikmati kehidupan kita dengan segala suka dukanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tema minggu hari ini adalah upah di dalam Tuhan. Kata upahnya pakai tanda kutip ya. Sebab berbicara soal upah ini kadang-kadang seolah-olah menjadi sesuatu hal yang sensitif. Kata upah dalam Alkitab itu ada 111 kata dengan berbagai macam latar belakang dari kata upah itu sendiri. Dalam perjanjian lama upah itu dari kata sakir, seker atau sakar, ya artinya imbalan upah. Sementara kalau dalam perjanjian baru kata upah itu berasal dari kata mistos. Upah dalam pemahaman Alkitab baik perjanjian lama atau perjanjian baru berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan. Upah memiliki makna etis dan juga religius sebagai sebuah dampak, reward atau punishment dari Allah kepada umatnya. Rasanya lebih baik kita berbicara soal bagaimana Tuhan menghargai setiap orang. Tuhan memberikan reward penghargaan kepada orang-orang yang mencari Dia, yaitu mereka yang merenungkan firman Tuhan setiap hari, yang bisa bersyukur atas segala keadaan, orang yang rindu untuk bertumbuh secara rohani dan yang mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Upah atau penghargaan dari Tuhan bukan cuma soal rezeki, bukan cuma soal materi atau fulus, bukan cuma soal apa yang ada di dompet kita atau ada yang ada di dalam rekening tabungan kita. Upah atau penghargaan dari Tuhan itu berarti juga Tuhan memberikan kepada kita kekuatan, hikmat, kebijaksanaan, pertolongan, peluang atau kesempatan hidup. Bahkan upah atau penghargaan itu juga Tuhan berikan berupa kesembuhan atau pemulihan kehidupan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan kita di dalam bacaan kedua Roma pasal yang ke-6 ayat 12 sampai 23 disebutkan bahwa upah dosa ialah maut. Ini mau mengingatkan lagi kepada kita ya, supaya kita tidak berkubang dalam dosa, supaya kita tidak menjemput maut, supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa dan mautlah yang menjadi akhir dari kehidupan kita. Tetapi juga sebenarnya banyak upah atau penghargaan yang lain yang Tuhan berikan. Kalau minggu lalu kita belajar tentang Yeremia yang terkadang ingin sekali mundur dari tugasnya sebagai seorang nabi. Tetapi dalam bacaan pertama di hari Minggu ini, Yeremia 28, Yeremia di hadapan Hanaya, seorang nabi palsu, dia benar-benar
menegaskan keyakinan hidupnya bahwa Tuhan kelak benar-benar menepati janjinya. Pasti akan terjadi nubuat seorang nabi yang benar-benar diutus oleh Tuhan, dan nabi-nabi palsu akan dibinasakan oleh Tuhan. Jadi sebuah keyakinan iman dari Yeremia, ya, bahwa Tuhan menghargai jerih payahnya ketika dia mau mengusahakan, mengupayakan, menyatakan kebenaran dari Tuhan. Dia berdiri tegak di atas kebenaran yang dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil kita mendapati pernyataan Tuhan Yesus Kristus setelah Tuhan Yesus menyatakan bagaimana cara mengikut Dia. Ayat 40 sampai 42 ini seolah menjadi sebuah janji pemeliharaan Tuhan. Kalau kita menjadi pelayan Tuhan, kita mengerjakan kebenaran dari Kristus, dan kita disambut oleh orang yang mau menerima pengajaran kebenaran kita, maka kita akan mendapatkan upah, mendapatkan penghargaan, mendapatkan sesuatu yang layak untuk kita terima karena tugas panggilan kita sebagai seorang yang percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain, Tuhan akan memperhitungkannya. Kalau kita melakukan banyak kebaikan, Tuhan akan memperhitungkannya. Ingat, Tuhan selalu memperhitungkan penghargaan bagi sikap hidup dan tindakan keseharian kita. Oleh sebab itu, di dalam menjalani sisa tahun di 2020 ini, kita mau belajar untuk mengingat bahwa hidup kita harus kita persembahkan bagi Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, semuanya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Berharap supaya upahnya dapat kita terima? Tidak. Sebab sesungguhnya bagi orang yang percaya kepada Tuhan, pemeliharaan Tuhan diberikan terlebih dahulu bagi kita. Jadi kalau kita mau menunjukkan sikap hidup keseharian kita yang berkenan di hadapan Tuhan, semestinya tidak lagi dalam kerangka kita akan menerima upah yang baik dari tindakan yang baik yang kita kerjakan. Tetapi kita mau mengerjakan itu semua sebagai ucapan syukur kita, tanda terima kasih kita. Sebab di dalam hari-hari kehidupan kita, pemeliharaan Tuhan dinyatakan terlebih dahulu dalam hidup keseharian kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita diminta untuk menjadi saksi Tuhan. Kita diminta untuk menjadi orang yang diutus oleh Tuhan menceritakan tentang kasih pemeliharaan Tuhan bagi setiap orang. Ingatlah, janji pemeliharaannya terus nyata ketika kita benar-benar mengerjakan tugas panggilan kehidupan kita sebagai orang yang percaya dalam sikap hidup kita, perkataan, pikiran, dan juga perbuatan kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Kita bersaat teduh sejenak. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang masing-masing hendaklah kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kami telah ada di pertengahan tahun 2020. Kami bersyukur untuk hari-hari yang boleh kami jalani dengan segala suka duka yang boleh kami alami. Dan kami tahu Tuhan senantiasa berperan dalam kehidupan kami. Engkau hadir mendatangkan yang baik di dalam segala lika-liku kehidupan kami. Kami bersyukur sebab pemeliharaan Tuhan sungguh nyata. Kasih-Mu terus menaungi kehidupan kami. Kami tidak berkekurangan sebab pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya. Dan kami percaya Tuhan, di dalam hari-hari yang akan kami jalani di depan, kasih-Mu akan tetap sama, mendampingi dan menaungi langkah-langkah kehidupan kami. Bapa di surga, saat ini kami berdoa kepadamu. Kami juga bersyukur karena kami Tuhan jadikan sebagai saksi-Mu yang hidup. Kami diutus untuk menceritakan tentang kebaikan-Mu kepada setiap orang. Tolonglah kami, kuatkan dan teguhkanlah kami di tengah berbagai macam tantangan kehidupan kami. Biarlah kami boleh terus yakin dan percaya pemeliharaan Tuhan yang menghidupi kami hari lepas hari. Kami berharap Tuhan, ketika kami melakukan semua tindakan kehidupan kami yang memuliakan nama Tuhan, itu boleh kami kerjakan sebagai ungkapan syukur kami, tanda terima kasih kami, karena Tuhan sungguh memelihara kehidupan kami. Kami tahu sebagai orang-orang yang diutus, kami kelak mendapatkan upah dan penghargaan yang dari Tuhan. Tapi itu bukanlah satu-satunya tujuan utama kami, melainkan kami mau mewujudkan cinta kasih kami kepada Tuhan, sama seperti Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kami. Bapa di surga, kami mau menyerahkan seluruh pergumulan kami. Kami berdoa untuk setiap orang yang bergumul dalam hidup perekonomiannya. Engkau mencukupkan segala sesuatunya, Engkau menyediakan segala kebutuhan kami tepat pada waktunya. Bagi mereka yang mencari pekerjaan dan yang merindukan pekerjaan yang lebih mapan, Tuhan memberikan semangat bagi mereka untuk boleh mengupayakan yang terbaik dalam kehidupan mereka, sehingga pemeliharaan Tuhan tetap terus hadir bagi mereka. Kami teringat untuk anak-anak kami yang sedang mencari sekolah lanjutan di tingkat SD, SMP, SMU, bahkan di perguruan tinggi, dan mereka yang sedang mengikuti sekolah lanjutan. Engkau menolong mereka Tuhan, terutama bagi mereka yang mencari sekolah baru. Engkau memberikan hikmat dalam pilihan sekolah yang mereka ambil, supaya kelak mereka boleh sungguh-sungguh belajar dengan tekun di tempat yang Tuhan karuniakan bagi mereka. Bapa di surga, saat ini kami berdoa kepadamu untuk setiap orang yang sedang sakit, mereka yang ODP, PDP, maupun mereka yang lemah tubuh fisiknya karena usia lanjut, mereka yang menjadi penyintas kanker, mereka yang sakit menahun ataupun yang sakit ringan. Tuhan memberkati mereka satu persatu, menilik keadaan mereka, menguatkan, memulihkan, menyembuhkan, serta menyatakan yang terbaik bagi mereka. Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa kepadamu untuk anak-anak muda, anak-anak sekolah yang harus home learning, mereka yang tidak dapat bersosialisasi secara fisik dalam interaksi sosialnya. Engkau memberkati mereka, Engkau menolong mereka Tuhan, agar semangat kehidupan tetap ada pada mereka untuk menjalani kehidupan ini. Jauhkanlah dari segala bentuk kebosanan, biarlah mereka boleh tetap bertekun dalam pembelajaran mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk aneka kerinduan kami yang lain. Tuhan, Engkau mendengarkan doa dan permohonan kami, Engkau juga yang menjawabnya,
sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami teringat untuk hidup persekutuan kami di GKI Perumnas. Engkau memberkati Tuhan dalam ibadah-ibadah online, persekutuan wilayah maupun pemahaman Alkitab yang boleh diselenggarakan secara online. Dalam kerinduan kami untuk boleh beribadah dan berinteraksi secara on-site di dalam gedung ibadah ini, biarlah kami tetap dapat beribadah, bersekutu bersama, dan Tuhanlah yang mempertumbuhkan iman percaya kami kepadamu. Engkau juga mempersiapkan majelis jemaat dalam persiapan ibadah on-site di dalam gedung gereja ini, dalam segala perlengkapan dan kebutuhan yang harus dipenuhi agar kami dapat beribadah di masa pandemi COVID-19 ini. Beri hikmat tidak hanya kepada majelis jemaat sebagai penyelenggara ibadah, tetapi juga kepada setiap anggota jemaat maupun simpatisan, agar mereka pun dapat berdisiplin dalam kondisi kesehatan mereka ketika mereka harus beribadah di tengah pandemi COVID-19 ini. Bapa di surga, Engkau juga memberkati Indonesia dan pemerintah kami. Kiranya Engkau memberi hikmat bagi pejabat pemerintah pusat maupun daerah dalam berbagai macam kebijakan penting yang diambil. Biarlah Tuhan, semuanya adalah untuk kepentingan rakyat banyak, dan seluruh rakyat juga dapat mendukung keputusan pemerintahan. Dan kami percaya melalui pemerintahan kami, setiap orang pun terpelihara kehidupannya, kesehatan dan juga keamanan kehidupannya, kesejahteraan baik secara fisik maupun dalam hidup batin dan rohaniah mereka. Bapa di surga, inilah Tuhan seluruh doa dan permohonan kami. Ada banyak hal-hal lain yang hendak kami sampaikan, tapi Tuhan yang mendengar dan juga menjawab seru doa kami. Seluruh doa dan permohonan kami ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kini saatnya kita memberikan ungkapan syukur melalui persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Umat dapat memberikan persembahan dengan cara lewat transfer, bisa juga dengan memasukkan ke dalam amplop dan menyerahkannya ketika kebaktian diadakan di gedung gereja. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, kami bersyukur atas rahmat yang Engkau limpahkan bagi kami. Tak habis-habisnya berkat dan kebaikan-Mu yang kami rasakan. Sekalipun di masa-masa sulit dan tak menentu sekarang ini, biarlah hati kami senantiasa bersyukur atas segala peristiwa yang boleh terjadi. Pada saat ini, kami membawa ungkapan syukur melalui persembahan kami. Terimalah ya Tuhan. Sertai dan bimbing majelis jemaat yang akan mengelola persembahan ini. Kiranya hikmat daripada-Mu
boleh menuntun kami untuk terus melakukan pekerjaan yang baik dan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh, yakinkan janji kau tak kulupakan. Dengan sukacita aku jalan terus, dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh, dan bila pintu surga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah, kan ku dengarlah suara mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuklah. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus beserta dengan saudara sekalian dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya.